Tes tes. Oke. Langsung datang. Bos Ryu Hasan. Ada. Kok ora iso? Oh. Lah, dungaren iso, Mem. Dungaren, Saya dungaren, Mem iso itu. oh, ini kehendak siapa nih? Yo, Kehendak yang punya IG. kehendak. Iya, Kehendak yang ya, punya ya, IG. ya, pokoknya gitu. Dungaren Aduh. gitu. Enggak teli. Berarti kan pengennya rasido. Lah iya, aku cuma takon iki wong-wong iku. Lho, Eh, bahas wong hmm. gendeng mana? Iya, ana sing takon, Mem. Apa? Lho, iki bahas wong gendeng mana? Itu ana sing takon Hmm. nang DM. Eh, Bahas wong gendeng mana, Dok? Iya, eh. kowe iku nyene gendeng. Sing Asli, gendeng kowe akeh. iya, Sing gendeng akeh makane kok bahas schizofrenia? Iya, jadi kowe miku jadi koyo schizofrenia itu. ahli duit. Aduh, Ya, kayak aneh. Apa gitu? Ya wis. Ayo Dok, lanjut Dok. Ada ki nunggu, ya wis lah nunggu. Ya, nunggu orang akeh. Nunggu orang akeh ya sih. wis jan ae. Kan ya apa, Wim? Kan uripmu ya apa uripmu, Wim? Uripmu. Wes, kok ini Dok, uripe penuh tanggungan Dok. Uripmu ya apa, Wim? Ya Nek perlu wong ya banyak ngono lah. tanggungan. Ya jane Jadi ngono urip lah, yang ngono, Wim. urip yang Urip ngono iku ya kabeh lah. ngono. Yang Lah ngono. urip iku ya jane ngono. Nah, Aduh. ojo kakean iki, ojo kakean Apa? ojo kakean Kakek apa? taek. Ya udah kakean taek. Kakean taek. Kok ngerti? Bareng sing akeh aku. Lah iya makane. Makane sakjane urip iku lho ya ngono. Oke. Urip tapi ya jane ono jane Hmm. nasib iku penting Wim ngono. Penting nasib iku. Faktor Pen faktor utamanya nasib kok Wim. Temenan oh, iku. Temenan iya. iku. Iya. Ya repot jane. Wim iku Apa? kawanan meneng Wim. Aku panas ono wong ngadan Wim. Kobong. Sik, Lah wong ngadan. mehbar, mehbar, mehbar. Iki awakku langsung Makanya, sumuk. maka, Nek ono wong ngadan. iki aku juga kipas, iki aku juga kipas. Iki aku juga Ana wong adan iku kok langsung koyo awakku kebakar. iki aku juga kipas, Bang. Ya iku Iki juga. nek ana orang nganu ngono kok makane kok iku ngono. Iku nek ana adane awakku kebakar. Aduh. Jan, sumuk banget. Ya makane iku lah we ngono. Dadi Ya wis kono resiko. aku mau begitu nyetel ku ana adan langsung awakku panas wek ngono. Wah iki kobong iki ngono. Iki wis keringetan aku wis. Enak nih kono AC-nan iki ora AC. Sumu aku ning kene. Kobong iki nek ana wong adan iku waduh panas, panas ngono. Kayak di sauna wae ning kono. Iya, memang. Iku Dan itu apa? ya, itu adalah komentar temanku waktu SMA. Jadi ada ayat Hmm? adzan itu terus koncong ini. Kon nggak kepanasan yuk. Kepanasan apa? Iya alasan. Taek, jancuk. Aduh. Aduh. Ya. Padahal ngembe apa dok? Kopi. Kopi, kopi, Wem. Kopi sih. Oke, sip. Mari kita jupuk no sing kono. Kono sembarang kono. Apa wingi telat ning bandara gara-gara error itu, Dok? Enggak ya? Apa? Enggak Enggak. lah, Oh, ya ya wes. biasa Ono. lah, biasa ngono ya. Menawa gara-gara Biasa. error sing error kuwi. Oh, bandara mana? Ya Oh, kan bandara katanya Indonesia. beberapa Loh, Pak, sudah enggak, weh, oh, Miko. iya. Tadi itu dua mingguan lah. Setelah itu Mm. kayaknya biasa-biasa. Nek aku soalnya gak pakai Wim, gak paspore CJ. Ireng. Nek aku Oke. pas rame aku pas iku ono apa iku ya? Jadi waktu pas pas antrian panjang itu aku pas ke Indonesia itu.
Wah, Oh, ada apa itu? Tapi aku ya mek ndelok tok itu. Aku ya dada-dada. jalur khusus ya, orang dalam. Dada-dada. Jalur langit itu. Dan, oke dok ya, kita Ya, mulai ya, dok ya, ayo. wes mulai. Oke. Selamat malam dok Des, selamat malam Oke, selamat semuanya, malam. salam bahagia untuk kita semua. Nah, ini meneruskan 2 pertemuan yang lalu dok. Ini kan berarti yang ketiga. Karena Mm-mm. kemarin banyak pertanyaan yang belum terjawab nih, guys. Tak Ya, wajak gimana ya? ojo sing aneh-aneh lho ya pertanyaan. Lakban cangkeme arek-arek iku. Masalahnya aku nggak bisa mengontrol cocoknya mereka. Lah makane iku lho, ya pertanyaan iki enggak. Lah saya apa pertanyaan apa wis itu. Jadi, pertama pemanasan sih, pemanasan dulu ya. Pemanasan. Nah, dok, sudah gila bertahun-tahun, apa masih bisa disembuhkan dok? Sopo kon maksudnya? Aduh dok, ya. Ah, gini loh Ini ya. dari akunnya tuh Semua menolak mandi. oh Akunnya yo. menolak mandi. Oh ya jane arek iku jane gak tau adus. Wis lah ngono ya, jane arek gak tau adus. Sakjane iku aku juga gak tau adus. Biyen, Wim, aku biyen iku gak adus. Wim, aku gak adus 2 wulan tau, Wim. Ndak mandi, ndak keramas itu pernah aku. Tapi karena waktu itu aku niru Bob Marley gitu. Bob Marley nggak Umur berapa adus, dok? nggak keramas. Umur berapa itu? Hmm. SMA gitu. Terus kan kan bau ya. Kan bau ndak mandi itu. Nggak enak ini bau itu. Aku kasih namanya minyak rem. Pakai minyak rem itu kan wangi itu kayak bau mobil baru gitu. Tak kasih air. Nah, waktu aku nah di sekolah itu gara-gara aku nggak mandi, konco-koncoku ikut gak adus. Nah, teman-temanku itu ikut gak adus itu. Nah, terus suatu saat kan aku pagi-pagi itu masuk, bau gue itu bau minyak rem kan wangi kayak mobil baru itu. Minyak rem kayak mobil baru. Oh, yuk, kon gak parfum yo? Enggak, iki minyak rem yo. Minyak rem. Akhirnya wem arek-arek itu teko nang omahku gawe minyak rem. Minyak rem kuntek. Pakai minyak rem. Jadi ono arek pitu itu pakai minyak rem lho. Sangu minyak rem dikenang botol remasan digawe mulai nang omah. Wangi itu. Eh, aduh, Bayu ya. atus enak, bayu atus seger Loh, minyak rem. Tujuannya apa? masalahnya Tujuannya apa tuh? Tujuannya loh, kan waktu itu kan ada kaum Rastafara, kaum pencinta damai gitu ya. Ya itu Rastafara itu ya siapa namanya Bob Marley gitu ya. Itu Rastafara gitu orang-orang. Nah, mereka itu penghisap ganja ya, penghisap ganja, cinta damai itu. Nggak tahu adus itu. Nggak adus, nggak keramas. Lah iya aku ya melok-melok lah nyoba loh ya, ya apa caranya ya. Melok lah nggak mandi. Nah, aku dua bulan Wim, nggak adus Wim. Nggak adus, nggak mandi itu 2 bulan gitu. Ya itu. Nggak mandi 2 bulan. Habis gitu 2 bulan mandi, Wim. Biduren, Wim, langsung. Wah, waduh. Setelah 2 bulan nggak mandi, mandi itu biduren. Waduh, gitu ya. Akhirnya ya minum obat itu. Jadi kalau sudah lama nggak mandi, mandi itu ya jadi biduren gitu. Terus akhirnya aku kapok, wis, adus saya lah, adus itu. Nah, sudah, itu. Jadi ya itu biduren itu. Itu ya, itu waktu itu. Tapi aku itu bukannya memang ada salah satu salah satu gejala dulu ya bentuknya orang yang apa namanya schizophrenia itu. Dulu ada pembagian namanya dulu dulu itu ya namanya ini sekarang udah nggak ada lagi jenis schizophrenia simplex gitu ya. Itu gitu mentelantarkan diri itu. Nggak adus, nggak gitu. Jadi gimbal kan kalau kamu tahu orang-orang yang menggelandang di itu di jalan-jalan orang schizophrenia yang menggelandang itu dulu disebut schizophrenia simplex. Menelantarkan diri gitu ya, nggak mandi gitu ya, menggelandang gitu. Nah, tapi aku enggak, aku biasanya tidur-tidur Bob Marley aja gitu. Bob Marley itu juga itu enggak adus jari ini gitu ya. Jari ini itu kan kita juga enggak tahu orang enggak pernah ngikuti Bob Marley ke kamar mandi gitu ya. Oh, itu ikut-ikutan. Tapi ya itu. Tapi ada tipe schizophrenia yang menelantarkan diri itu. Ada beberapa itu. Meskipun ya sebetulnya tidak ada yang murni, biasanya itu gabungan antara
yang kemarin kita ngomongin jenis-jenis schizofrenia itu. Tapi kalau pertanyaannya bertahun-tahun gendeng, terus kemudian apa masih bisa sembuh? Lah ya, pertanyaannya bisa sembuh ya masih bisa gitu. Kontrol ke dokter, jangan dibawa ke bidan gitu ya. Misalnya SWD KLLC itu, SWD KLLC itu bidan, ya itu jangan ngobati orang gendeng gitu ya. Jadi ya ke dokter sakit jiwa gitu ya. Itu penyakit mental gitu. Dokter Santi misalnya, lah itu mereka ngobati orang-orang dengan gangguan mental gitu. Sekarang obat-obatan untuk gangguan mental sudah banyak pilihannya. Jadi sudah banyak orang yang terselamatkan yang bisa hidup seperti orang pada umumnya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Jadi berapa lama pun itu ya, orang dengan gangguan mental masih ada potensi sembuh. Ini pertanyaan oke lah, rodok lumayan lah ya. Bisa nyambung. Meskipun Iki nama ana maneh. akunnya apa? Iki ana maneh. Gawa nang kiai di Ruya. Iku ya ngene iku ana nang ndi nang kota ndi lho. Karena ada orang banyak bunuh diri, jembatan di Ruya. Coba lo ya, gitu. Bayangin aja. Jadi apa penata laksanaan Jembatannya di Ruya. depresi itu jembatan di Ruya. Wes lah, bola wes gitu. Hmm. Jembatan salah opo di Ruya. Lah ya itu jembatan di Ruya. Gara-gara banyak orang bunuh diri, jembatannya di Ruya kok niku lho ya. Ngono. Itu penata laksanaan depresi adalah Ruya jembatan gitu ya. Aduh. Lanjut. Ya, oke, Ini oke. ya Apa? bersama sih. Dok, apakah orang skizofrenia itu bisa disembuhkan tidak, Dok? Nah, terus apa itu klaim dari orang-orang tentang mata ketiga yang ada di pineal gland? Ya gak ono rek mata iku ya loro gaplek ngono. Ya mata iku loro ngono. Pineal gland iku gak ono motoe ngono ya ngono. Oh, senengane kok nggawe pernyataan sing aneh-aneh mata ketiga, mata keempat lah prasamu iku ono nang kene ono motone ya ngono. Wah, arek-arek iku ya Cyclops ngono ono motone nang tengah siji ngono. Iku ana itu, anake Dasamuka jenenge Trinetro, iku motone ngene ana maneh. Anake Dasamuka ana Trinetro, Tri Muda, Tri Dewantaka, Narantaka itu anake 6 itu. Salah satunya itu yang ada Trinetro, ana Trinetro, Trisira, eh, Trimurda itu. Narantaka, Dewantaka iku anake Rawana itu. Motone ana nang kene ngono. Pineal gland itu namanya gland itu glandula. Glandula itu kelenjar gitu ya. Jadi kelenjar itu duduk moto ya. Wes, aneh-aneh ae itu. Melihat dengan mata batin. Moto batin itu loh ya. Enggak jelas iki. Moto batin kok ono motoe lho. Melihat dengan mata batin. Oh niku ngawur ae ngono ya. Wis ono belajar tenaga dalam kono lho ambek Cito iku lho, belajar tenaga dalam gitu. Ini bersowan kok. Dia bersowan gitu. Kemarin bersowan kayak. Ya dek salah jarno ae ngono. Tapi kon sik mending Cito iku sik mending saiki sowan iku nang apa nang kiai. Biyen sowane nang kuburan. Nang kuburan Cito iku. Lho iya. Heeh. Saiki wis rada waras gitu. Saiki rada waras Cito iku. Biyen sowane nang kuburan. Nuwun sewu, kula sampun kangen mbek kuburan. Warek ngene iku ngono. Cito iku. Saiki wis rada waras dek wisan itu. Biyen iku lho nang kuburan nun sewu kangen kok ambek kuburan ambek pendoso ambek maesan iku lho. Gak jelas kok Cito iku ngono. Wes dok, wes mesake di roasting terus gue. Gak, itu gak apa-apa. Tapi saya wis rada waras Cito iku. Wis rada waras. Bagus wis anu. Kangen kuburan, kangen kono lho mall ngono. Kangen kuburan ngono. Fetisnya
Fetish batu Nuwun nisan mungkin, Dok. nuwun sewu, kula sampun kangen. Kangen mek kuburan niku lho. Nuwun niku syarat kaya apa ngono. Udah Tapi kembali saiki tadi wis selamat pertanyaan. ya. Ya, Gue misalnya ya. malu. Eh. Tadi kan kemungkinan orang siswa itu bisa disembuhkan ya tadi ya, berarti ya. Oh, Bisa ya. bisa. Bisa Minum obat. lah, ya, minum obat Ya. gitu. Ya, terus lagi dok, aku masih tadi pertanyaan sendiri. Aku kan di Apa? website tuh ada keterangan kalau ini schizophrenia sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Hmm. Psikosis hanyalah salah satu gejala dari gangguan mental seperti gangguan Hmm. bipolar, delusi, depresi berat, dan schizophrenia. Hmm. Meski gejala psikosis dapat muncul pada schizophrenia, tidak semua penderita schizophrenia pasti mengalaminya. Benar seperti itu, dok? Benar nggak? Ini Yang gangguan terakhir itu mental. ya. Gangguan mental itu ada yang namanya neurosis, ada yang namanya psikosis. Nah, psikosa yang disebut gila itu salah satunya ya yang namanya schizophrenia itu gitu ya. Jadi schizophrenia itu termasuk psikosa gitu itu. Ya, jadi psikosa itu beda dengan neurosa. Kalau psikosa itu orang kehilangan realitanya itu. Nah, salah satu bentuk dari psikosa itu schizophrenia itu gitu. Bukan diwalik ya, gitu. Gitu ya. Yes. Oke, dok. Terus kembali ke pertanyaan. Dim. Kak. Apa mana ya kon maca kok wis Ya, guyu dhewe iki mesti gendeng iki. Mesti nggak plek iki ya, dok. pertanyaane mesti nggak plek iki. Apa? Dok, jadap itu termasuk apa, dok? Apa? Jadap, jadap, jadap. Kon niku jadab itu termasuk kon niku. Lek iku jawabane kowe kowe sing jawab Wem, jadab iku apa? Ngono. Kok gak gelem kowe niku. Apa Wem? Jadab iku apa? Ngono. Ayo Wem, kon niku kudu jawab. Kon niku ngerti kok masalahnya apa? Jadab iku apa? Rarti, Heeh. rarti. Oh, lho apa? Jelasno Wem kon niku. Ayo apa? Wem, kon niku jadab itu lho. Kon niku Narasumbernya siapa? Narasumber itu siapa nih? Gini loh Narasumber. ya, Nak ngomong ya, itu. Jadi kalau kita berbicara dengan zadab itu istilahnya ya, kalau kita ngomong pengobatan itu ya, pengobatan dalam pengobatan atau kesehatan yang namanya zadab itu digunakan adalah untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Ya itu memang itu gitu. Kalau dalam pengobatan itu. Ya itu ya itu pengobatan tradisional gitu. Ya wis kasare dukun lah. Ya itu. Tapi kalau ada zadab itu ya ada istilah zadab dalam dalam bahasa Arab itu ya. Itu itu adalah apa? Kalau dalam bahasa Indonesia lelang itu loh. Lelang itu ya zadab itu. Kalau bahasa Arab itu ya. Jadi bentuk lelang atau pembelian barang yang dilakukan dengan cara tawar-menawar, tawaran tertinggi itu juga jadab namanya gitu. Terus kemudian apa mana ya kalau bahasa Arab itu ya. Eh itu metafora dalam puisi itu. Itu juga zadab itu. Jadi kalau dalam pengobatan zadab itu ya pengobatan tradisional itu zadab macam-macam lah bentuknya. Tapi kalau zadab bahasa Arab itu ya tadi ada yang namanya lelang, ada yang namanya apa namanya ungkapan dalam puisi itu juga namanya zadab itu. Ya wis ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia lah. Kon niku koyo kemarap kon niku tak dadekno Habib lho kon. Habaib ngono. Tak kei surat, tak kei sertifikat Habib wis ngono. Mulai besok kalian tak kei sertifikat Habib wis ngono. Lho iya. Habib, Habib.
gitu. Aduh. Nah ini dok, orang yang percaya dan yakin dengan jimat, apakah itu apakah itu termasuk sisu? Ya enggak gitu. Yakin dengan jimat itu gak cuma ya gak masuk akal lain. Yakin dengan jimat. Sakjane yakin dengan jimat iku padha ambek arek-arek cilik mbiyen wae nek kebelet ngising dikon ngesak watu. Ngono. Loh iya, ya. Jadi ya sebetulnya jimat itu ya ya dipakai untuk apa itu yang jenenge keyakinan Sugesti, gitu, sugesti, sugesti lah. sugesti gitu ya boleh gitu. Dulu itu arek cilik-cilik itu zaman waktu anak cilik kalau kebelet ngising sak durunge mulai ngesak watu gitu ngesak watu gitu ya. Cek nih gak kebelet ngising loh, coba bayangin aja kebelet ngising kok ngesak watu gitu ya itu loh ya gitu itu kan tapi sugesti tapi beneran loh banyak ada yang terus kemudian lupa dengan kebeletnya tapi orang sing kecerit wem ono sing kecerit wah iya ngesak watu tetep aja kecerit itu ono itu ada tapi ya jimat nah ini Mbak Dasti itu bilang kalau namanya jimat itu kalau dalam bahasa Arab itu bahasa Jawa itu ada yang namanya kirotoboso gitu ya dikira-kira tapi nyoto gitu jimat itu barang siji sing dirumat itu jimat itu ya itu misalnya gitu ya keris itu misalnya keris danganane mlungker ning ora kena kanggo ngiris itu keris itu ya gitu ya gitu kerikil keri neng sikil gitu gitu lo iya gitu itu adalah kiroto boso dikira-kira tapi nyoto tapi ya jimat itu ya memang dipakai untuk sugesti gitu. Jimat itu kan macam-macam. Keripik itu ya. Lek kerikil itu gitu damar itu loh. Lek kerikil itu keri-keri neng sikil. Nek keripik ya nang black goblok gitu. No. Nang black you know. Iya. Nek kerikil keri-keri neng sikil. Nek keripik neng toples sampai neng black ngono. Rasa ramar mar. Iki damar ya ngene. Ora lek anjene pikirane ngeres yo damar iku ngono. Eh, Pertanyaan berikutnya. Apa meneh? Saya dok, nantimu. Dok, dokter bedah saraf iso mbenekno utek ke wong sisora. Duh, gini, ada yang namanya sebetulnya schizophrenia atau gila itu sejak tahun 50-an pasca Perang Dunia Kedua itu ada orang melakukan pembedahan ya namanya lobotomi itu. Tahun 50, tahun 40-an 50 itu. Pada orang-orang schizophrenia itu dilakukan lobotomi. Lobotomi itu tidak usah membuka kepala, lewat hidung. Lewat hidung. Krok gitu terus kemudian antara otak kanan dan otak kiri itu dipisahkan. Cerek gitu. Emang sih gejala-gejala ngamuknya itu hilang, gejala-gejala itu, tapi dia jadi diem gitu. Longo. Tapi gaduh gelisahnya sudah hilang, terus kemudian itu lobotomi. Tapi itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, sekarang untuk yang namanya psikosurgery atau psikiatri surgery itu dilakukan dengan banyak hal. Jadi orang-orang sekarang itu pembedahan pada pasien-pasien gangguan mental itu termasuk dalam kelompok yang disebut functional neurosurgery gitu ya atau bedah saraf fungsional gitu sama dengan orang yang Alzheimer atau apa jenenge eh, apa Parkinson itu namanya pembedahan fungsional. Nah, sampai akhirnya orang pembedahan pada untuk mengkoreksi gangguan-gangguan mental seperti bipolar gitu ya. Bipolar disorder. Itu juga sudah bisa dengan dilakukan pembedahan sekarang. Jadi sekarang makin rutin
atau semakin banyak lakukan pembedahan-pembedahan untuk gangguan-gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan itu, gangguan mental. Hanya saja yang namanya bedah saraf fungsional ini atau functional neurosurgery itu ada dua tim itu. Tim yang pertama itu menseleksi itu, jadi di scoring itu. Tujuannya apa? Supaya memperbesar kemungkinan operasi ini berhasil. Ini bukan hanya pada gangguan mental gitu ya. Epilepsi itu juga mempunyai kans untuk dilakukan bedah saraf fungsional. Nah, sebelum yang namanya pembedahan saraf fungsional itu dilakukan, pasien itu diseleksi dulu, di scoring gitu. Tujuannya apa? Untuk memperbesar kemungkinan sukses gitu. Apa saja tadi satu, apa tadi Parkinson, dua apa namanya epilepsi itu. Terus kemudian kecanduan obat itu juga dilakukan pembedahan itu. Nah, termasuk psikosurgery ini pembedahan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan mental. Itu sudah makin banyak dilakukan. Jadi bisa dilakukan. Tapi untuk misalnya untuk epilepsi surgery itu atau bedah saraf fungsional epilepsi dilakukan kalau pasiennya itu tidak merespon dengan obat-obat yang sudah maksimal itu. Ya, itu. Jadi sudah diberi segala macam obat, dia tetap ada serangan kejang, serangan epilepsi. Nah, pasien ini yang disebut intractable epilepsi itu kandidat untuk dilakukan operasi. Berbeda dengan Parkinson. Kalau Parkinson itu makin dini dioperasi, hasilnya makin bagus gitu. Jadi masih awal gejalanya muncul, itu dilakukan pembedahan, itu hasilnya lebih bagus daripada menunggu stadium lanjut. Itu perbedaan antara epilepsi dan apa namanya tadi Parkinson. Tapi untuk psikosurgery atau bedah saraf gangguan mental itu sama dengan epilepsi. Kalau sudah diberi obat-obatan tapi dia tidak memberikan perbaikan atau kualitas hidupnya tetap jelek, baru masuk dalam kandidat untuk dioperasi gitu ya bedah saraf. Tapi dia harus diseleksi. Nah, setelah itu dieksekusi oleh dokter bedah sarafnya. Setelah dieksekusi dikembalikan lagi ke tim seleksi untuk dievaluasi gitu. Itu supaya objektif dulu yang menyeleksi terus kemudian yang mengoperasi dikembalikan lagi dievaluasi apakah dengan demikian itu scoringnya membaik atau tidak itu yang namanya bedah saraf fungsional di Indonesia sudah banyak yang melakukan di Surabaya ada di Jakarta juga ada gitu untuk bedah saraf fungsional loh ya tapi untuk psikosurgery kelihatannya belum gitu. Kelihatannya belum, tapi di Inggris gitu, di Jepang sudah dilakukan. Kalau sudah nanti operasi pertama Kowim. Kalau di Indonesia sudah ada yang dioperasi pertama Kowim. Ora apa-apa. Sempatnya kayak duit. Kayak duit. Kan sebagai uji coba. Kan dicoba toh, Loh, kayak duit toh. uji coba apa itu? Bukan uji coba, kan orang sudah dilakukan, cuma kan pasien pertama. Gitu. Jan. Oke. Oke dok, ini tanya Apa nih Diana soal itu gendang apa? ben waras yo Diana dioperasi dhisik cek waras arek iki. Oke Oh dok, malah saya. kawin. Gak usah kawin Diana sing dioperasi gitu. Cek waras arek iki. Lah iki demo. Lah yo iki Dok, gayane gendang ben waras. Oh Diana nih gak waras kok. Pokoknya wes nek kene ana sing waras. circle kawin Nek kene ana sing waras. circle kawin ambek Cito iku loro kabeh ngono. Ana sing waras. Gak ada sing waras. Circle kawin. Ambek circle Cito iku loro kabeh. Oke. Ini dok galu dok, saya ndi mau. Apa ayo nih? Ini. Dok,
indigo iku tenan tah halusinasi penyakit bawaan. Apa sih koma? Gini loh ya, tak kasih tahu istilah indigo itu muncul itu di Amerika gitu ya. Karena dulu di Amerika, di Australia juga, di Australia itu dulu juga tahun 80-an, tahun 70-an itu selalu ada yang namanya apa ya, kayak pasar malam itu. Pasar malam itu festival paranormal gitu loh ya, itu. Nah, waktu tahun 70-an, 80-an itu, tahun 70-an, 80-an itu, setiap kali ada pasar malam paranormal itu, selalu ada yang namanya tes aura, itu yang namanya menggunakan apa namanya metode Kirlian dulu itu ya. Jadi metode Kirlian. Metode Kirlian itu orang cuma difoto pakai foto gitu ya, pakai foto terus kemudian warnanya itu ada merah, ada biru gitu ya, ada kuning gitu. Terus iki ya, sok-sokan itu menjelaskan kalau warnanya merah itu sifatnya begini gitu. Itu dulu gitu ya. Nah, di Amerika itu kebetulan anak-anak dengan gangguan atau dengan gangguan tadi itu apa namanya autisme tadi itu anak autisme dan beberapa anak yang mengalami Savant syndrome itu sama orang tuanya dibawa lah ke festival paranormal ini. Difoto pakai metode Kirlian. Kok dilalah lo ya? Kok ya kebetulan anak 4 orang anak ini warnanya ungu semua gitu. Maka disebut anak-anak indigo gitu. Nah, usut punya usut, ternyata yang namanya tes apa ya, metode apa foto Kirlian itu hanya menangkap uap air gitu. Sekarang kita udah tahu itu yang disebut aura itu ya gak ada. Itu adalah uap air yang difoto dengan metode Kirlian. Kalau orang itu makin kehausan, makin ke arah ungu. Spektrum warna itu gitulah. Spektrum warna itu antara merah dengan ungu. Makanya kalau panjang gelombangnya itu lebih panjang dari warna merah, itu kita nggak bisa lihat mata kita. Atau apa namanya? Atau panjang gelombangnya itu lebih tinggi apa di bawah lebih pendek dari warna ungu gitu. Atau kalau frekuensinya di bawah frekuensi warna merah. Mata kita nggak bisa lihat itu. Atau frekuensinya melebihi warna ungu. Mata kita nggak bisa lihat, makanya disebut ultra ungu atau inframerah itu ya. Nah, metode Kirlian ini omong-omong gitu ya. Ternyata makin kehausan orang, makin dehidrasi, warnanya makin ke arah ungu. Jadi sebetulnya anak-anak yang di warnanya indigo itu anak-anak yang kehausan alias dia itu mengalami dehidrasi ringan. Ini yang disebut anak-anak indigo itu kebetulan itu ya. Nah, dasar ya gitu ya, dasar orang tua begitu dikasih tahu ini anak-anak indigo nih mempunyai kemampuan, walah seneng dia itu. Padahal anak-anak yang disebut anak-anak indigo itu tidak pernah sukses dalam hidupnya gitu ya. Itu kegenitan kalian aja itu ya. Ini yang namanya. Nah, sekarang kalau ada orang ngaku-ngaku indigo di Indonesia itu tanya, emang kamu pernah difoto pakai Kirlian ngaku-ngaku indigo itu loh ya. Jadi sebutan indigo itu adalah orang yang difoto dengan foto Kirlian auranya berwarna ungu, itu yang namanya indigo itu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku indigo tanya, emang kamu pernah difoto pakai foto Kirlian itu. Aku sendiri membuktikan Wim itu. Aku melok itu foto. Waktu itu masih di Australia.
tahun 92 itu ya. Yang Australia. Aku minum banyak itu. Warnanya merah itu. Besoknya aku nggak makan, nggak minum. Warnanya ungu. Jadi auraku dua, Wim. Aura merah sama aura ungu. Meletek dah itu saya kalau ayo, ayo kemarin ini merah, kenapa sekarang ungu gitu. Ini paranormalnya bingung gitu. Oh, memang ya dasar itu. Jadi itu benar itu di Australia itu aku datang minum banyak aku itu. Warnanya merah, Wim itu. Besoknya enggak mana Mbak minum sejak pagi, warnanya ungu. Ayo, wingi abang saiki indigo meletek ndasmu jelasno gitu ya. Nah, sebetulnya anak-anak yang disebut anak-anak indigo itu ya itu tadi anak-anak dengan Savant syndrome. Savant syndrome ya kayak aku iki yo, memang halusinasi gitu loh ya gitu. Makhluk halus apa? Sing kasar aja iso ndelok sing halus ngono. Senengane lho ya. Wah wes itu ayo bahas indigo maneh. Oh, tak santet konku ngono. Enggak, berarti maksudnya berarti dia mungkin tanya gini, apakah dia beneran berhalusinasi atau cuma ngarang-ngarang aja itu maksudnya gitu. Cek Wim, kembali lagi. Kalau kamu ndak minum, terus kamu difoto, ya warnanya indigo itu. Semua orang kalau kurang minum, difoto pakai Kirlian, warnanya ungu, indigo kabeh. Lah perasamu, wong indigo ini halusinasi kabeh, ya enggak, gitu loh ya. Ini kan pertanyaannya indigo tadi kan. Eh, Apakah betul indigo itu halusinasi? Hei, indigo itu, ya itu tadi. Kalau Kowim seharian nggak minum, difoto pakai Kirlian, ya ungu, indigo ungu. Kowim itu. Gitu loh, ya ngono. Oke. Ayo, takon maneh, ngono. Tak santet kon go. Ngono. Hmm. Oke. Hmm. Ayo Dok, kembali ke halu kan kalau diceritakan kemarin yang Jones itu kan sampai halusinasinya sampai apa jadi agen CIA lah dan macam-macam. Nah, sebetulnya apakah ada tingkatan halu, misalkan halu yang ringan bisa hilang sendiri seperti anak kecil yang apa, yang punya teman imajiner gitu hilang sendiri atau memang orang yang sendiri yang agak istilahnya nggak mau menerima kenyataan dan akhirnya tenggelam dalam halusinasi seperti itu dok. Ya itu kan ada itu. Anak kecil itu dimarahin sama ibunya. Kamu tak kasih tahu ya, jangan ngomong sendiri. Halusinasi friend itu, apa teman imajiner itu tidak nyata gitu, seneni itu. Terus kemudian minggunya dibawa ke gereja, ibunya ngomong sama teman imajinernya. Itu. Gitu. Tapi ya gini ya, yang namanya halusinasi pada anak-anak itu lumrah gitu ya. Anak-anak punya imaginary friend itu lumrah. Tapi pada umumnya itu tidak diingat oleh anak-anak gitu. Kecuali kayak gini ya gitu. Itu ingat gitu. Nah, biasanya orang yang sampai dewasa itu imajinasinya, imaginary friend-nya bertahan, itu itu adalah orang-orang yang sangat berpotensi untuk mengalami gangguan mental gitu ya. Gitu. Dalam hal ini schizophrenia gitu ya. Itu ya kayak itu. Loh, aku ini sampai sampai SMP sampai sekarang itu ya masih berhalusinasi. Untungnya itu aku sadar bahwa itu halusinasi. Kalau enggak kan ya bablas gendeng aku kayak Jones itu. Ya gitu. Bayang wae aku itu terus kemudian belajar tenaga dalam mari ngono dikongkon poso pati geni ngono ya ndelok bayangno ae Wim. Aku iku meh dadi wong gendeng temenan gitu ya. Meh gitu ya. Aku hampir aja untung ya gitu saat cepet menyadari bahwa ini halusinasi kok ini gitu. Ya sekarang aku masih berhalusinasi, cuman aku sudah bisa membedakan antara halusinasi dan bukan gitu. Seperti John Nash gitu ya. John Nash itu pada akhirnya dia bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang tidak gitu. Ya gitu. Bahkan kalau ada orang baru yang dia nggak pernah kenal gitu, dia tanya sama orang lain, kamu lihat ini orang apa bukan? Ya orang, oh berarti ini bukan halusinasi gitu, itu ya. Itu adalah cara John Nash untuk
dia bersosialisasi dengan orang. Jadi kalau dia itu ada orang baru, dia tidak kenal itu, dia tidak mau ngomong gitu. Ya, dia tidak mau ngomong. Terus kalau ada orang lain dia tanya, kamu lihat orang ini enggak? Lihat. Oh iya, berarti bukan aku enggak berhalusinasi gitu. Jadi John Nash itu sampai akhir hidupnya pun dia berhalusinasi gitu ya. Ya, sampai tua itu dia berhalusinasi. Cuman dia sudah punya cara untuk membedakan itu berhalusinasi atau tidak gitu ya. Dia berhalusinasi sampai waham dia itu waham itu. Si siapa namanya John Nash itu waham bahwa dia itu agen CIA loh. Dia itu agen CIA gitu. Lu bener itu. Dia lihat orang macam-macam itu. Ya memang dia jenius dalam hal hitung-hitungan matematika sampai dia mendapatkan Nobel ekonomi gitu ya. Dia membuat persamaan-persamaan gitu. Emang pinter sih dia dalam hal matematika gitu ya. Yang tidak kalah hebatnya itu ya Alicia ya, yang apa namanya teman perempuannya ya, mantan istrinya gitu. Kalau dalam film Beautiful Mind itu digambarkan Alicia itu akhirnya menikah lagi dengan yang namanya John Nash itu ya John Nash. Padahal pada cerita yang sesungguhnya Alicia itu tidak pernah menikah lagi dengan John Nash, tapi hidup bareng ya. Alicia itu merawat yang namanya John Nash itu. Dirawat itu ya. Ya itu hebat lah ini ya Alicia ini. Perempuan hebat lah dia itu, orang hebat lah. Kalau tidak ada Alicia, John Nash itu ya mungkin ya ceritanya akan lain gitu. Tapi bahwa yang namanya John Nash pada saat mendapatkan apa namanya pada saat mendapatkan hadiah itu terus kemudian dia menyebut mantan istrinya, iya itu pada saat dia mendapatkan hadiah Nobel itu ya itu yang namanya John Nash itu ya, memang dia skizofrenia dia minum obat dan menyetop obatnya itu karena dia tidak bisa merespon istrinya gitu. Alasannya kenapa kamu menghentikan obatmu? Saya tidak bisa merespon istriku gitu. Ya, karena istrinya merasa disalahkan, akhirnya cerai gitu. Padahal dia itu nggak menyalahkan gitu, cuma ngomong apa adanya aja. Gitu. Akhirnya mantan istrinya itu hidup bareng di rumah itu. Itu katanya Ical itu. Tanpa Alicia Jones hanyalah mas-mas gendeng biasa, koyo Ical. Rijal. Tanpa Alicia Jones itu adalah mas-mas gendeng biasa. Koyo Ical. Jangan. Berarti halusinasi itu nggak bisa hilang dok ya? Apa kayak dokter sendiri kan masih bisa halusinasi? Ada obat-obat anti Obatnya, halusinogen. oke. Ada obat-obat anti halusinogen itu ada. Misalnya apa namanya haloperidol. Haloperidol itu obat-obat anti halusinasi gitu. Itu ada itu. Nanti takon meneh pertanyaannya nggak teli tapi Ya kayak kon nggak teli. Aduh. Apa Wim? Dok tadi lupa mandi. Nih, kon iki apa sih? Ya tak wacoke ya ora enak dok. pengen ngerti ya, pengen ngerti. Diana takon, Ica Apa? punya Alicia enggak? Itu Ica punya Ya ra duwe lah. enggak. Ra duwe lah. Ica duwe Siti gitu. Siti Siti lemah. nang kali Bagong nang Lembong, Siti njaluk rabi diolehno asu bawang gitu. Nah ini dok, mau tanya kalau orang makan kecubung apakah bisa gila dok? Makan kecubung terus. Kecubung itu memang menghasilkan halusinasi. Iki wonge gak ono iki tak buli nang kene. Ono sing kecubung sampai menikah, sampai Bruxelles itu ada gitu. Wah, itu lucu itu. 3 hari Wim gitu. Sabtu, Minggu, Senin.
kecubung itu mengerikan lah kecubung itu ya. Tapi ya sebetulnya orang mengkonsumsi kecubung itu adalah kasta pengguna obat-obatan paling rendah gitu. Itu ya kasta paling rendah lah ya itu kecubung. Gini, kecubung itu mabuk kecubung itu ya apa namanya itu ya nggak gila ya berhalusinasi ya gitu ya berhalusinasi ya tapi ya nggak gila gitu karena itu adalah pengaruh obat-obatan gitu. Kecubung itu tapi mengerikan kecubung itu bisa orang dehidrasi muntah wala wus bener-bener lah gitu. Itu ya itu bener-bener itu yang namanya mabuk kecubung itu aku tuh ngerawat orang mabuk kecubung 3 hari gitu ya wis tak nikah no aku jadi yang namanya aku jadi apa namanya ini apa namanya Naib, naib, juru naib, nikah itu jadi naik naib. tak nikah no dia itu sama Brookshield digesek sungai itu dia merasa itu di tepi pantai loh gak gendeng apa gitu ya hanya saja itu dia berhalusinasi gitu ya tapi bukan gila gitu dia itu karena pengaruh pengaruh obat-obatan halusinogen itu ya seperti tapi gini loh ya tapi yang namanya kecubung itu sebetulnya bukan halusinogen bukan gitu ya bukan. Halusinogen itu LSD gitu. LSD itu halusinogen. Aku tuh pernah nyoba LSD. Bayang no, aku tuh sudah berhalusinasi nyoba LSD. Teko kabeh lah iku prewanganku. Iya, prewanganku teko kabeh. Walah rame kayak pasar kamarku itu ditekani Kok damai teko prewangan-prewangan kabeh? gitu. Kok damai Kok teko dame kabeh? akeh no. Kok dame teko kabeh gitu. Aku tuh pernah mencoba semua bahan obat pernah aku coba gitu. Tidak ada yang nggak pernah itu. Pernah aku coba itu. Nah, hanya kalau yang namanya kecubung itu bukan halusinogen. Tapi ada orang-orang yang apa namanya, yang mengkonsumsi kecubung itu bisa berhalusinasi gitu, bisa berhalusinasi gitu. Ya itu obat-obat psikoaktif itu ya, psikoaktif itu. Gitu ya. Jadi itu adalah obat-obatan psikoaktif yang namanya kecubung. Eh apa namanya potensi keracunannya, intoksikasinya itu luar biasa itu. Sampai gagal ginjal itu bisa sebetulnya itu karena dia dehidrasi berat bisa gitu. Jadi kalau aku sudah pernah nyoba sih, tapi nggak enak itu ya. Menurutku nggak ada enak-enaknya lah itu. Ya itu mencoba dulu itu masih zaman SMP itu ya. Tak coba kabeh gitu ya. Tapi kecubung itu udahlah itu kasta paling rendah lah itu hina dina lah. Dirujak dok, dirujak ben enak, dirujak. Eh, eh, Tapi eh. nggak sampai menyebabkan apa kerusakan otak sampai menjadi nggak sampai seperti itu ya. Intoksikasi kecubung ya sejauh ini ya ada yang mati itu ada yang mati tapi pada umumnya yang mati itu karena dia mengoplos ini dengan berbagai macam obat gitu ya. Lah iya itu. Bayangin aja, minum kecubung dicampur karo spiritus, dicampur karo autan. Loh ya kok gendeng kon iki gitu ya. Ada itu makan kecubung pernah Wim itu waktu masih koas dulu itu ya, masih koskam itu. Orang keracunan kecubung, tapi dia tuh tidak hanya minum makan kecubung, makan autan loh. Bayangin tuh yo, yang namanya spiritus itu dikasih kecubung, terus dikai autan. Lho kan iku jingklong apa ya apa nyamuk apa ya apa kan iku. Ngombe autan iku lho goblok ngono. Wis lah, gak masuk akal. Ono sing dicampuri lem. Kan di spiritus, spiritus iku dikai lem lho. Lem lho. Iya, dikasih lem, diombe lho ya Pak. Kon iku kon katanya nggak percetakan apa ngelem itu. Sekarang karuan lah itu. Yo kreatif Berarti orang-orang. pertanyaan gini berarti bukan menyebabkan gila tapi orang yang ngoplos tadi itu udah Oh gila gendeng duluan sampai berarti. gendeng asli nih. Ya plus Orang pernah aku lihat. Jadi kecubung dimasukkan ke spiritus. Spiritusnya dicampuri autan, gitu ya. Terus dikai lem. Lho kan iku lho, ya apa sih? Kan iku tadi percetakan apa ya apa kok dilem iku lho ngono.
nggak masuk akal lah itu. Jadi matinya itu bukan karena alkoholnya, bukan karena kecubungnya. Iku lho, lem itu. Ya, AIKI bon itu dicemplung ngono, terus dicampuri di spiritus gitu, terus dikai autan lho, bayangno. Autan lho. Obat nyamuk lho, repelen obatnya lho di perasamu kan iku sepatu lho kok iku, ical itu, sepatu dilem sol sepatu ngono. Gak masuk akal kok. Jadi mereka itu bukan intoksikasi jadi gendeng, bukan karena gendeng jadi intoksikasi gitu. Iya, itu iPhone itu, iPhone itu, itu. Itu dicampur sama spiritus apa kurang gendeng apa coba itu. Wes men, memang nih Oke, oke, Dok. bahas mau gendeng. Oke, oke, Dok. Ya wes. Ya wes, terima Wes, kasih Dok Des untuk malam hari ini. yo, Terima kasih semuanya. Salam wes mari, bahagia untuk kita semua. mari kan betok gom soalnya. Ya wes oke, ya. Wah. Ya, siap-siap. Dok. Oh, karo Dok. Hari ini sama Cito ya? Cito Dok ya? Lanjutan. Oke, oke. Lanjut live lagi, Dok Des.